Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video panduan dasar Visual Basic ya. Khususnya adalah Visual Basic 6. Nah, pada video ini Anda akan belajar bagaimana caranya untuk membuat program simpan data dengan database Microsoft Access ya. Nah, hari ini adalah 15 September 2015. Saya rekaman video ini di Way Jepara, Lampung Timur ya. Kemudian kebetulan di samping saya ada kandang peternakan perkutut ya, milik saya ya. Di sini saya ada perkutut putih, perkutut hitam ya. Jadi Anda sambil menonton video saya, sambil belajar, diiringi oleh background suara-suara burung perkutut ya. Nah, sebelum melangkah ke praktek, jadi sebelumnya Anda harus memastikan ya kalau Anda sudah menginstal Visual Basic 6. Ayo, sudah belum? Sudah ya? Oke. Kemudian jangan lupa database-nya Access juga harus ada ya. Nah, database Access itu akan ada jika Anda sudah menginstal Microsoft Office ya. Jadi, Microsoft Access itu adalah bawaan ya. Baik. Nah, pertama, oke kita mulai ya. Pertama, sekarang kita siapkan dulu nih ya. Folder kerjanya misalnya proyek latihan aja ya, latihan simpan data. Oke ya. Nah, nanti Anda akan berlatih membuat program simpan data dengan studi kasus pada aplikasi toko. Jadi misalnya nanti di sana aplikasi toko itu ada data barang, data customer gitu ya. Jadi nanti kita akan belajar ke situ ya. Jadi studi kasusnya adalah pada aplikasi toko ya. Oke. Nah, sekarang setelah kita membuat folder kerja, sekarang coba ya kita akan menjalankan Microsoft Access ya. Saya kebetulan di sini menginstal Access-nya itu ada 2003 dan 2007 ya. Oke, saya contohkan pakai yang 2007 ya. Oke, saya jalankan. Kemudian membuat database baru ya, di sini klik. Nah, di sini nama. Kemudian di sini saya klik ya, mencari folder kerja tadi. Kemudian tadi saya sudah membuat di D, latihan simpan data. Kemudian database-nya saya buat misalnya toko sushi DB ya. Terserah Anda mau bikin database apa. Nah, di sini formatnya saya menggunakan format Access 2003 ya, MDB ya. Oke, saya klik OK ya. Nah, oke. Kemudian klik create ya. Selanjutnya klik create untuk membuat tabel baru. Ya, di sini ya. Nah, sekarang halamannya sudah terbuka. Klik kanan. Kemudian design view. Ya. Nah, nama tabelnya apa yang mau kita buat? Misalnya barang. Itu ya. Barang ya. Oke. Saya klik OK ya. Nah, nih ya. Kemudian nama kolomnya apa nih? Pertama misalnya ya, kode barang. Oke, di sini tipe datanya misalnya teks ya. Panjang datanya misalnya 4 ya. Kemudian apalagi kolomnya? Nama barang misalnya ya. Misalnya di sini teks juga. Panjang datanya misalnya 100. Di sini misalnya ada harga misalnya beli ya. Di sini tipe datanya apa, mau apa, di sini bisa number ya. Teks aja dulu ya biar mudah nanti kalau Anda mau merubahnya bisa teks ada dulu ya. Misalnya di sini 12 harga jual ya. Di sini misalnya teks lagi ya 12, atau menggunakan number juga bisa di sini ya. Oke, coba ya. Nah, atau ini currency. Nah, currency itu uang ya. Oke ya. Oke. Kemudian jumlah. Oh, maaf. Stok ya. Kemudian di sini apa? Number aja ya misalnya ya. Nah, di sini kode barang sudah primary key ya. Tinggal disimpan ya. Simpan datanya. Dah, selesai ini.
Kemudian jika Anda ingin membuat tabel lagi, sini klik lagi. Maaf. Sini. Ya. Mana ya menunya untuk membuat tabel baru? Oh, ini di sini. Ini kalau membuat tabel lagi ya. Oke ya, contoh lagi ya. Create table. Kemudian nah ini. Tadi klik di sini membuat tabel baru, nanti jadinya ini. Kemudian design view, tabelnya misalnya apa ya? Supplier ya. Misalnya. Oke, di sini supplier udah ada. Kode supplier. Di sini misalnya teks juga, panjang kodenya 4 digit. Ya, di sini 4 digit. Kemudian nama supplier. Nah, di sini misalnya teks juga 100 ya. Misalnya. Kemudian di sini alamat. Ini panjangnya teks juga, misalnya 200. Kemudian apa? Nomor telepon ya. Telepon ya. Kemudian di sini misalnya nomor telepon maksimal 20. Gini ya. Oke, saya simpan ya. Simpan lagi perubahannya, simpan sini. Nah, sekarang kita sudah punya 2 tabel nih ya. Oke. Nah, udah punya 2 tabel ya. Nah, sekarang kita akan mulai nih membuat programnya, buat program simpan data ya. Oke. Pertama, sekarang kita akan membuat program simpan data supplier ya. Ini datanya ini ya. Kok tabel datanya ada 2, kemudian kita akan membuat di simpan data di tabel supplier ada berapa kolom? 3 kolom, 4 kolom ya. Baik. Selanjutnya ya. Nah, ini tadi udah disimpan di sini ya, nih. Kalau kita lihat di folder latihan ini sudah ada ya, toko sushi DB. Baik, sekarang kita jalankan ya program Visual Basic-nya. Ini Visual Basic 6, jalankan. Ya, ini ya, seperti ini. Kemudian klik open ya. Nah, oke. Terus kemudian kita simpan ya. Klik di sini. Nah, ya, kita masuk ke foldernya. Apa ya tadi? Simpan data ya. Nah, ini di sini ada tulisan FRM berarti form. Pertama kita bikin misalnya FRM misalnya apa tadi? Supplier. Nah, gini aja ya, supplier. Supplier. Kemudian kita save ya. Di sini tadi namanya otomatis form tadi ya, tulisannya form, tapi saya tulis FRM nih huruf kecil. Kemudian di sini ada S-nya besar, supplier. Oke, saya save ya. Oke. Nah, di sini ada proyek. Proyeknya itu saya simpan dengan proyek misalnya misalnya toko sushi. Nah, ya. Proyek toko sushi. Kemudian saya klik save ya. Nah, oke. Sudah selesai nih formnya. Oke, sekarang kita mulai mendesain ya. Nah, pertama kita beri nama dulu nih name-nya ya. Kita atur name-nya. Tadi kan ini supplier ya. Di name-nya dari form kita klik dulu di sini. Kemudian di sini muncul propertinya. Nah, di sini kita kasih nama misalnya FRM misalnya supplier. Nah, gini ya, FRM supplier, enter. Nah, udah ya. Kemudian judulnya ini caption namanya. Ini caption namanya, kita bisa ganti dengan misalnya data supplier. Nah, ini enter. Nah, ini kan di sini di caption nanti sudah berganti di sini. Ya, sudah berganti ya. Kemudian kita besarkan ya formnya. Nah, ditarik di sini. Tarik ya, kita besarkan. Nah, di sini juga bisa dibesarkan. Saya besarkan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, biar supaya ukuran formnya itu tidak berubah-ubah ya, di sini maka bisa ganti nih. Sizeable-nya kita ganti fixed.
Nah, di sini nanti hilang nih. Tadi kan ada tuh. Visible. Tuh ya, kan ada. Kalau saya pilih fixed. Nah, hilang. Oke. Selesai ya. Sekarang kita baru mendesain formnya ya. Nah, tadi kan kita akan menyimpan data ke dalam tabel supplier ya. Kolomnya adalah 4. Yaitu kode supplier, nama, alamat, nomor telepon ya. Baik ya, sekarang mulailah. Untuk label judulnya menggunakan ini nih, label. Klik 2 kali bisa. Tik tik. Nah, ini sudah masuk. Klik 2 kali. Geser. Kemudian untuk mengganti judulnya ini itu bisa menggunakan sini. Nah, ini caption lagi. Ya. Misalnya mau kita ganti judulnya itu misalnya tambah data ya, tambah data ya, seperti itu ya. Nah, kemudian fontnya itu bisa diatur dari sini. Nah, klik di sini. Nah, misalnya di sini fontnya bold misalnya. Nah, nih bisa saya lebarkan. Tuh ya, tambah data. Saya geser ke sini. Nah, seperti itu ya. Kemudian saya akan menambahkan lagi untuk label kode, nama, alamat, nomor telepon ya. Ini kode, nama, alamat, nomor telepon ya. Masuk lagi ke sini. Klik. Nah, itu sudah bertambah. Klik lagi, klik ganda ya. Nah, ini sudah ada. Saya geser. Nah, ini saya geser ke sini lagi. Tuh ya. Nah, ini mendesainnya agak lama ya. Mendesain formnya itu yang lama. Buat program itu, kalau membuat program toko secara lengkap itu mungkin kalau yang sudah mahir ya, itu memakan waktu 1 minggu sampai 1 bulan ya, tergantung kerumitannya. Jadi lama. Nah, di sini saya akan mengajarkan membuat formnya aja, form untuk tambah data ya. Oke, misalnya di sini kode. Oke ya. Kemudian di sini nama. Jadi klik di sini, kemudian labelnya akan aktif. Captionnya maksudnya. Nama supplier. Oke ya. Kemudian klik lagi double. Nah, ya klik ganda ya, klik 2 kali ya. Nah, di sini. Kemudian labelnya apa? Alamat ya. Kemudian lagi, nah di sini saya pindah lagi ke sini. Nomor telepon ya. Oke, kemudian saya rapikan ya, saya rapikan ke sana. Saya rapikan biar agak rapi. Nah, seperti ini ya. Oke, fontnya kita bisa perbesar nih fontnya. Jadi bisa diklik di sini, tahan, kemudian tarik. Nah, nanti akan terpilih semuanya. Ya. Kemudian tinggal memilih fontnya nih. Fontnya saya akan besarkan ya. 10 misalnya ya. Bold. Tuh, ya. Nah, nanti tinggal menggeser aja nih lebarnya. Nah, di sini alamat, nomor telepon. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita bisa memasukkan kotak inputannya ya. Nah, kotak inputan itu bisa dibuat dari sini, text box namanya. Caranya sama, klik 2 kali, tek tek gitu. Tuh, udah muncul ya. Kemudian geser ke sini. Tuh ya. Kemudian diatur bisa nih lebarnya. Lebarnya sekian. Ya. Kemudian lagi ya, tek tek, klik 2 kali, geser lagi. Nah, lebarnya kita bisa atur namanya. Nah, segitu ya. Kemudian tek lagi, klik 2 kali lagi. Nah, muncul di sini. Nih seperti ini. Kemudian panjangin lagi ya alamatnya. Kemudian nomor telepon, klik lagi.
tek tek. Nah, gini kan? Geser ke sini. Ke bawah. Nah, seperti ini. Maaf ya, Kak. Oke, sudah ya. Nah, sekarang tinggal kita memberi ini nama, name ya. Jadi harus diberi name. Nah, caranya diklik salah satu, misalnya kode ini ya. Kemudian di sini ada bagian name ya, dari propertinya ada name. Nah, nih name-nya kita klik di sini. Dikasih nama txt kode misalnya ya. Oke ya, txt kode. Kemudian itu ada tulisan teks 1 di sini. Itu bisa kita hilangkan dari sini. Dari mana ya? Nah, ini dihapus saja. Nah, kan sudah hilang ya. Oke ya. Kemudian fontnya jangan lupa. Fontnya diedit ya. Nih, misalnya 10 atau 12. Oke. Kemudian yang kedua nih, nama supplier ya. Nama supplier itu kita buat txt nama ya. Oke ya. Kemudian jangan lupa fontnya kita ganti juga biar agak besar. Nah, 12. Tuh ya. Jangan lupa kemudian dihapus teksnya. Dihapus. Oke ya. Kemudian alamat ya. Kita ganti lagi di sini txt alamat ya. Oke. Kemudian fontnya kita ganti 12 biar besar ya. Kemudian teksnya kita hapus. Hapus ya. Kemudian di sini nomor telepon juga sama ya. Name-nya txt nomor telepon. Kemudian fontnya kita ganti ya. Sini 12 juga ya. Oke. Kemudian label teksnya itu kita hapus ya. Oke ya. Nah, selesai ya. Nah, sambil membuat program jangan lupa ya ditekan simpan ini, diklik simpan ya. Jangan-jangan nanti Windows Anda crash kan, nanti kasihan Anda sudah melakukan praktek banyak nanti error lagi ya. Jadi nanti nggak kesimpan ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat tombol simpan ya. Tombol simpan. Diklik 2 kali ya, comment buttonnya. Klik. Oke ya, di sini comment buttonnya saya taruh di sini ya. Oke, seperti ini. Nah, tombol simpan itu tulisan simpan itu bisa dibuat dari sini. Ya, misalnya simpan. Nah, itu sudah berganti kan? Kemudian fontnya juga bisa diganti nih, fontnya 12 juga ya. Nah, jangan lupa ya, name-nya juga harus diganti. Misalnya cmd simpan. Ya, cmd itu artinya komen ya. Komen bukan komen. Oh ya, komen ya. Komen button ya. Nah, comment button ya. Oke. Oke. Tombol yang kedua misalnya apa? Keluar ya. Klik lagi ya. Atau dari sini juga bisa di-copy nih. Tekan, diklik, kemudian copy, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Pilih no. Nah, awas ya, pilih no, jangan pilih yes ya. Kalau Anda mengcopy, jangan pilih yes, tapi pilih no ya. Kalau ada pertanyaan tadi ya. Nah, sekarang tinggal mengganti di sini. Nah, cmd keluar. Kemudian di sini captionnya ditulis keluar. Nah, tuh ya. Sudah jadi formnya. Kita bisa rapikan di sini ya. Nah, kita bisa simpan ulang nih. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk membuat program modul ya, program untuk koneksi database. Jadi, koneksi database ke dalam database ini nih ya, ke dalam database ini. Itu menggunakan modul ya. Oke, menggunakan modul ya. Oke, sebelumnya tambahkan komponen ADODC dulu ke sini ya, karena kita nanti akan membuat modul
dengan koneksi adu ya. Oke, caranya gimana? Dari menu proyek, kemudian pilih komponen ya. Kemudian pilih di sini adu nih. Dikasih centang di sini ya. Microsoft Adu Data Control 6 ini dicentang ya. Kemudian pilih ini apply. Kemudian close ya. Kemudian ini komponen Adu DC-nya tambahkan ke sini ya. Klik 2 kali. Nah, oke. Geser saja ke bawah. Nah, seperti ini ya. Sudah? Oke. Sudah ya. Sekarang baru kita akan menambahkan modulnya ya. Caranya gimana? Klik di sini, kemudian pilih add, kemudian pilih modul. Oke. Klik kanan, pilih add, kemudian klik modul. Oke. Nah, di sini kemudian klik OK atau open ya. Dah, modulnya udah terbuat nih. Jangan lupa ya, disimpan dulu. Simpen. Nah, di sini misalnya modul koneksi ya. Saya nyimpannya tetap sama, harus sama ya. Dalam folder yang sama ya. Oke. Jangan lupa di sini dikasih nama juga. Modul koneksi. Oke, nah. Koneksinya seperti apa nih ya? Jadi koneksi database ke Access itu skripnya panjang. Jadi kalau Anda nggak bisa menghafal, jadi saya juga tidak hafal ya. Nah, di sini saya sudah membuatkan contekannya ya. Saya sudah membuatnya. Ini saya tinggal mengkopinya ya. Nih ya. Nanti Anda bisa mendownload dari link yang saya berikan di akhir video ya. Atau Anda bisa mengetik sendiri nih ya. Kalau mau mengetik silahkan. Nih, saya tinggal copy di sini ya. Saya kopikan dari sini, kemudian saya copy paste di sini. Nih ya. Nih. Ini adalah contoh koneksi ke database Access ya, menggunakan koneksi adu DB ya kalau di sini ya. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini tinggal sebutin aja nih nama database-nya. Tadi nama database-nya adalah Toko Sushi DB. Sushi si milik kita. Toko Sushi DB. Oke. Kemudian simpan lagi ya. Nah, seperti itu. Oke, kalau Anda mau mengetiknya sendiri silahkan nih ya, diketik aja nih pelan-pelan ya. Karena di Visual Basic itu kalau ada salah satu aja yang salah, misalnya di sini ada salah tanda petik, maka error programnya ya. Jadi harus hati-hati ya. Nah, koneksi ini saya namain dengan buka database ya. Nanti fungsi prosedur buka database ini akan saya jalankan di dalam program tambah data supplier ya. Oke. Nah, sekarang ini pekerjaan kita membuat koneksi database sudah selesai ya. Oke, itu sambil mendengarkan suara batuk-batuk adik saya. Oke, sekarang masuk ke form supplier. Nah, di sini ya. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke dalam programnya ya. Kita panggil koneksi database-nya ini ya. Buka database akan kita panggil ya. Caranya adalah masuk ke dalam formnya, klik supplier. Nah, oke. Klik di area kosong ya. Klik di area kosong. Klik 2 kali atau klik ganda. Nah, seperti ini. Kemudian tekan tab ya. Kemudian call buka data. Nah, data apa? Nah, Anda kalau menggunakan Visual Basic bisa menggunakan kontrol spasi biar keluar semua referensinya. Nah, itu referensinya keluar ya. Jadi kalau misalnya tidak, nanti kayak gini. Nah, itu tekan dari keyboard kontrol, kemudian tekan spasi. Dan buka, tuh kan sudah ada ya, buka database. Nah, itu artinya memanggil ini. Nah, mengaktifkan ini. Tuh ya. Nah, kalau di sini saya aktifkan, ini saya buka koneksi lagi ya. Kalau di sini saya aktifkan seperti ini, maka nanti print ini akan berjalan nih kalau dicoba ya. Oke, saya simpan lagi ya. Oke. Anda bisa mencobanya nih. Caranya gimana? Cara menjalankan programnya adalah di sini. Klik run. Coba. Nah, tuh ada yang salah nih. Call not use, koma. Kita debug nih, kalau misalnya ada salah kita tekan debug.
Tuh. Koneksi salah ya. Jadi mana? Saya lupa ya, saya lupa. Jadi tabelnya harus ditutup dulu. Tutup dulu ya. Nah, ini sudah benar ini ya. Oke, saya coba ya. Nah, kok masih juga salah nih? Saya tutup dulu. Nah, oke, udah berhasil ya. Jadi ditutup dulu. Nah, ya. Jadi database-nya ditutup dulu ya. Sebelum Anda membuat koneksi, database-nya ditutup dulu ya. Jadi kalau tidak nanti akan error ya. Oke. Jadi sebelum menjalankan, database-nya ditutup dulu. Oke. Saya keluarkan dulu ya, keluar lagi. Oke. Koneksinya seperti ini. Nah, sekarang ya. Sekarang kita akan membuat program simpan data ya. Oke. Buat program simpan data ya. Klik tombol simpan ya. Klik tombol simpan. Ya, klik tombol simpan. Nah, seperti ini ya. Nah, contoh program untuk simpan data adalah seperti ini nih. Nih, contohnya ya. Saya tinggal mengkopikan. Jadi kalau Anda membuat program tanpa ada referensi itu sangat sulit ya. Karena program Visual Basic itu agak rumit. Ya, perintahnya itu banyak. Jadi kalau tidak nanti Anda kesulitan lagi ya. Oke, seperti ini. Ya. Saya copy ya di sini. Nah, di sini. Ini maaf. Ini perintahnya ini aja. Ya. Oke, saya copy. Ininya nggak usah di copy ya. Dan ini nggak usah. Nah, di sini saya paste. Tuh ya. Nah, ini. Ini adalah contoh program untuk simpan data, ya. Jadi kalau harus mengetik semua nanti lama ya. Video ini mungkin nanti nggak cukup, terlalu panjang ya. Oke, nah sekarang di sini adalah untuk memvalidasi. Ini adalah validasi ya. If txt kode titik teks sama dengan kosong ya. Nah, txt kode itu asalnya dari mana? Dari sini nih. Nih. Nih, txt kode. Nah ya, saya klik lagi disimpan ya. Sama dengan kosong, maka ada pesan kode belum diisi. Kemudian txt kode set focus. Jadi kembali. Kemudian else if txt nama itu kosong, maka nama belum diisi. Tuh, nama kemudian set focus lagi. Kemudian ada lagi ya. Di sini ada lagi alamat ya. Txt alamat, kemudian txt nomor telepon ya. Nah, gimana caranya membuatnya? Oke, langsung saja di sini. Di copy aja di sini. Nih, copy atau dari sini kopinya. Atau diketik sendiri bisa. Nah, ini ya. Else if txt alamat titik teks sama dengan kosong, then nah di sini message box sebenarnya alamat belum diisi, kemudian VB critical, kemudian error. Nah, apa ini ada yang salah? Oh, ini kurang. Nah, kan kurang. Jadi kalau kita mengetik itu memang harus benar-benar sama ya. Txt alamat. Maaf, set fokus. Nah, gini ya. Kemudian yang kedua nomor telepon ya. Nomor telepon daripada ngetik salah-salah nanti begini aja. Copy paste ya, tinggal di sini ganti nomor T, nah kontrol spasi, nah telepon, kemudian di sini tinggal copy aja. Nah ini ya, nah itu lebih mudah kalau mengcopy ya. Nah kemudian sekarang adalah perintah SQL untuk menyimpan ya. Jadi untuk menyimpan datanya kita menggunakan perintah SQL. Nah di sini adalah insert into, tinggal ngedit aja nih. Misalnya supplier ya, nama kolomnya apa aja, kode supplier. Nah ya, nama supplier. Jadi kalau harus mengetik semua agak lama ini, kalau saya harus mencontekkan semua. Kemudian alamat ya, nama kolomnya, kemudian nomor telepon ya. Bisa dibuka lagi databasenya kalau memang mau dilihat, tapi nanti jangan lupa ya,
kalau mau dijalankan programnya harus ditutup di sini ya. Nih ya, kolomnya di sini. Ini kolomnya, atau klik desain nih ya. Alamat, nomor telepon. Oke ya. Kemudian di sini baru datanya nih. Nah, ini kan skripnya udah panjang nih. Saya mau ganti baris ya. Kalau ganti baris caranya begini. Nah, begini. Nah, begini ya. Kemudian di sini saya tulis lagi dan n, kemudian nah seperti ini ya. Oke. Kemudian ini txt kode, txt nama. Jadi ini seperti ini. Satu paket ini. Jadi ini untuk memasukkan data kode itu txt kode nih. Jadi satu paket, petik 1 nih, petik 1, kemudian petik 2, kemudian tanda n ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau mau data yang lain nomor telepon, alamat ya. Petik 1 dulu, double. Nah, gini kalau mau menulis dari awal. Kemudian petik 2, double. Nah, gitu ya. Jadi petik 1 2 kali. Petik 1 spasi, petik 1 lagi. Gitu ya. Petik 2 spasi lagi, petik 2 lagi. Kemudian di sini di tengah lagi dan ya n, kemudian n lagi. Gitu ya. Nah, baru di tengahnya kita tulis txt alamat teks. Nah, gini ya. Kemudian kolom yang ketiga, keempat ya, koma, petik 1 lagi, spasi, petik 1 lagi. Kemudian petik 2 spasi, petik 2 lagi. Ya, masuk ke tengah lagi dan lagi. Nah, 2 kali ya. Dari tengah kita tulis lagi txt. Kemudian nah, kontrol spasi, kemudian nomor telepon kan sudah kelihatan teks. Nah, sudah selesai nih. Tuh ya. Tuh ya perintahnya. Kemudian koneksi execute itu artinya untuk menjalankan perintah ini ya. Kemudian ini enggak ada, perintah ini enggak ada. Maaf ya. Nah. Oke. Kemudian nanti set fokus ke nama ya ini. Oke, saya simpan ya. Oke. Ini contohnya begini ya. Oke, saya coba jalankan ya. Pasti error nanti. Nah. Oke, berhasil. Oke ya, nggak error ya ternyata. Ini jangan lupa nih dikeluarin dulu ya. Dikeluarin dulu nanti error nanti. Dikeluarin dulu. Oke ya. Oke ya, saya akan coba masukin data misalnya kodenya supplier ya. S001. Misalnya nama suppliernya itu Indah Jaya. Alamatnya itu Wates Kulon Progo 0819. Nah, ini misalnya ya, simpan ya, tekan simpan. Ini ada yang salah ya. Block. Ya maaf ya, ini ada yang salah ini. Maaf. Ini kalau mau ngedit diklik ini dulu. Nah, ini kelebihan NIF, maaf ya. Ini kayak kelebihan NIF. Nah, saya hapus. Nah, ini. Karena if tutupnya ini, kemudian tutupnya ini if tutupnya ini sampai nah ini NIF tutupnya ini, ya. Jadi seperti itu ya. Saya jalankan lagi ya. Start. Oke, koneksi berhasil. Nah, ini S001 misalnya Indah Jaya, alamat Wates Kulon Progo misalnya 0819. Kemudian saya tekan simpan. Tuh, data sukses. Nah, ya. Tuh, tapi kok datanya masih ada nih. Gimana caranya menghilangkannya nih waktu kita setelah nyimpen ya. Tapi sebelumnya kita coba dulu apakah datanya sudah masuk ya. Kita lihat dari sini. Klik 2 kali. Kemudian klik 2 kali lagi. Ini sudah masuk ya. Nih, sudah masuk. Nah, sudah masuk ya. Oke. Nah, kasusnya adalah gimana supaya setelah kita klik simpan itu datanya kosong lagi. Oke, caranya masuk ke Visual Basic lagi ya. Ini keluarin dulu. Maaf, ini belum ada skripnya ya. Nah, di sini. Ini di pause dulu, di end dulu ya. Oke, nah caranya supaya
kotaknya itu tadi kosong lagi, maka kita bisa membuat prosedur nih di sini ya. Kita buat prosedur baru. Misalnya sub kosongkan form. Nah, seperti ini. Kemudian enter. Ya, caranya gitu. Kemudian tekan tab. Kemudian ini kita buat seperti ini nih. txt kosong. Enter. txt nama titik teks sama dengan kosong, atau txt kemudian alamat titik teks sama dengan kosong, atau copy aja sini juga bisa nih kayak gini nih B ya. Nah, kemudian kosongkan form ini kita panggil di sini. Nah, di sini caranya manggil call. Nah, seperti ini, call kosongkan form. Simpan lagi ya. Oke ya. Oke, contoh ya. Ini saya tutup dulu ya. Nanti enggak error. No. Oke, coba saya tutup gini aja. Error enggak nanti ya. Saya jalankan ya. Oke, koneksi berhasil. Saya akan memasukkan data kedua, S002, misalnya Putra Jaya. Misalnya Wates Kulon Progo. Nomor teleponnya 0852 121234. Misalnya ya, ini nomor teleponnya ya, sembarang aja ya. Saya tekan simpan ya. Simpan. Tuh, berhasil. Nah, kan langsung hilang ya. Nih. Jadi langsung aktif di nama supplier. Nah, ya, coba kita lihat hasilnya ya. Saya klik 2 kali. Tuh, datanya sudah ada ya. S002 Putra Jaya ya. Oke. Nah, sekarang gimana sih? Bisa nggak kalau misalnya setelah klik tombol simpan ininya aktifnya di sini? Ya bisa saja. Ya, ini tinggal set fokusnya itu bukan nama tapi kode sini. Nanti fokusnya ke kode. Itu ya. Oke. Oke, selanjutnya nah di sini kalau Anda mau melihat formnya dari sini juga bisa nih. Jadi ini kode, ini form ya. Nah, sekarang kita mau buat tombol keluar, gimana caranya? Caranya klik 2 kali di sini. Klik. Kemudian tekan tab dulu. Nah, perintahnya adalah unload nih. Seperti ini. Oke, simpan lagi ya. Kemudian saya jalankan coba ya. Tuh. Saya coba ya, keluar. Tuh ya. Oke. Sekarang sudah selesai ya programnya ya. Saya coba lagi deh untuk memasukkan data baru S003. Datanya misalnya Bunafit Shop misalnya ya. Bunafit Grosir misalnya. Alamatnya Y Jepara Lampung Timur. Kemudian di sini nomor teleponnya misalnya 08125. Ini ngawur, sembarang aja dulu ya. Kemudian saya tekan simpan ya. Simpan. Nah, kan sudah aktif di sini ya. Coba dilihat datanya. Saya tutup dulu ya. Oke. Nah, ini sudah. Oke, sudah ya. Sudah tersimpan nih datanya ya. Oke, mau keluar bisa di sini klik. Nah, sekarang ada tambahan lagi nih. Untuk kode supplier kan tadi di dalam database sudah kita desain sebanyak 4 kotak ya. 4. Nah, supaya saat menginput data itu tidak salah ya, kalau di sini kan kita bisa menginput panjang nih. Nah, ya, tuh. Nah, kita untuk membatasi panjang datanya, maka itu keluar dulu ya. Itu masuk ke formnya lagi. Itu bisa diatur dari sini. Tuh, ada di sini di propertiesnya itu namanya max length. Nah, nih ya, kalau 0 itu berarti tak terhingga. Nah, bisa diatur 4 ya. Kemudian di sini bisa diatur 100 max length-nya. Nah, sini kita atur misalnya kayak tadi 200 ya, mengikuti di sini ya. Mengikuti di sini. Nih. 20 ya yang nomor telepon.
20. Oke, simpan ya. Oke, saya coba ya. Oke. Nah, sekarang kalau mau ngetikkan S, nah totalnya hanya 4 karakter, udah nggak bisa lagi lebih ya. Oke, keluar ya. Bisa ya. Oke, masuk ke sini lagi. Nah, sekarang ini ya, ini Ado DC ini sebetulnya hanya untuk membuat koneksi saja tadi ya. Nah, setelah itu Anda bisa menghapusnya. Ini karena sudah tidak terpakai lagi. Oke, gitu ya. Jadi untuk panduan membuat program simpan data sudah selesai ya. Jadi nanti di video selanjutnya nanti kami ajarkan bagaimana caranya untuk membuat program tampil data ke dalam grid ya. Jadi nanti di bawahnya dibuat grid. Kemudian saya akan juga mengajarkan untuk membuat perintah untuk update data dan hapus ya. Seperti itu. Nah, sekarang saya lihatkan dulu nih script untuk koneksi database-nya. Silahkan Anda bisa men-pause video ini, kemudian Anda bisa menulisnya, mengetiknya, atau mungkin Anda bisa mencontek di website saya ya. Nah, kemudian simpan datanya. Saya klik simpan. Nah, seperti ini. Ini ya, simpan datanya saya lebarin terus. Nah, ini sampai sekian. Ya. Seperti itu. Kemudian ini script untuk kosongkan formnya. Ini script untuk form dimulai. Ini script untuk tombol keluar. Oke. Seperti itu ya. Baik, sudah selesai. Nah, siapa saya? Ya, saya adalah Gunafit Nugroho ya. Jadi tadi selama kurang lebih 30 menit ke depan, 30 menit ke belakang tadi Anda sudah mendengarkan suara merdu saya ya, Gunafit Nugroho dari Lampung. Baik, saya adalah programmer dari Bunafit Komputer, buku skripsi dan skrip VB ya. Nah, apabila Anda menginginkan contoh-contoh program aplikasi seperti program penjualan ataupun mungkin program klinik, program apotek berbasis Visual Basic, maka Anda dapat membeli dari produk kami di alamat scriptvb.com ya, dengan harga sangat terjangkau. Anda dapat menggunakan script ini untuk kebutuhan tugas akhir Anda. Dengan adanya contoh dari kami, mungkin Anda bisa mempercepat proses tugas akhir Anda ya. Silahkan diakses web kami ini ya. Nanti bisa memesannya atau membeli programnya lewat customer service kami di sana. Ada Mbak Septi Suhesti di sana. Oke. Nah, di sini juga saya memiliki toko buku yang khusus menjual buku-buku dan modul yang tidak ada di Gramedia, atau mungkin di Gramedia sudah habis ya, tentang bagaimana caranya membuat program aplikasi. Tentu saja sudah dilengkapi dengan source code-nya. Oke ya. Jadi dari library tadi ini ya, materi ini tadi nih, kalau Anda ingin mendapatkannya silahkan Anda mengakses website saya ini ya, scriptvb, download. Insya Allah nanti akan saya upload di sini ya. Oke. Nah, di sana ada penjaganya. Ini penjaganya yang berambut gondrong. Ya, atau silahkan klik di link di bawah ini ya. Oke, begitu dulu ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.